Lihatlah negeri kita yang subur dan kaya raya, sawah ladang terhampar luas, samudra biru. Tapi rataplah negeri kita yang tinggal hanyalah cerita, cerita dan cerita, terus cerita. Pengangguran merebak luas, kemiskinan merajalela, pedagang kaki lima tergusur, teraniaya. Bocah-bocah kecil merintih, melangsungkan mimpi di jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kembali bertemu di channel saya Sekambungan 86. Semoga sahabat semuanya berada dalam keadaan sehat, sukses, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sahabat semuanya, hari ini perjalanan saya menuju sebuah desa atau nagari, tepatnya di Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Video saya kali ini saya terinspirasi dan termotivasi dari sebuah perjalanan kegiatan anak muda di Nagari Tabe ini dalam pengelolaan dan pengembangan peternakan. Jadi sahabat semuanya, nanti saya akan coba berbicara atau bercerita dengan anak muda yang cukup sukses dan punya semangat di salah satu di Nagari Tabe ini. Mari sahabat semuanya, kita coba dengarkan uraian perjalanan dari sahabat kita ini dalam mengembangkan usaha peternakannya. Baiklah sahabat semuanya, ini saya sudah bertemu dengan abang kita atau uda kita, namanya Bang Fadli. Barangkali beliau sedikit bisa menguraikan sejarah usaha peternakan yang beliau rintis dari awal. Silakan Bang, sedikit bercerita Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fadli, putra daerah asli Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Jadi memang awal kisah saya terjun ke dunia peternakan memang hobi dan minat dari kecil, melihat adanya potensi sumber daya alam yang ada di sekitar kita, khususnya di Nagari Tabe, untuk pengembangan peternakan. Makanya saya berinisiatif untuk memulai usaha peternakan sapi. Awalnya memang kita mulai dari nol, sedikit demi sedikit, bermula dari 4 ekor, 5 ekor sapi. Kita kembangkan dan alhamdulillah sampai saat ini berkembang terus dan berjumlah sekitar 30 ekor sapi. Alhamdulillah. Kemudian kita lakukan inovasi-inovasi, baik itu dari segi kandang, pakan, dan pengolahan limbah. Pertama untuk pakan kita gunakan, kita manfaatkan kekayaan alam yang ada di Nagari, terutama jerami. Itu salah satu pakan utama dari sapi kita. Kemudian kita berkolaborasi dengan
pembuat tahu tempe. Kita manfaatkan limbahnya berupa ampas tahu sebagai sumber protein bagi ternak-ternak kita, karena memang kita tidak menggunakan rumput karena keterbatasan lahan, sehingga kita hanya menggunakan ampas tahu, jerami, dan dedak padi. Berhubung karena di sini merupakan sentra pertanian padi, jadi banyak terdapat rice milling atau penggilingan padi, jadi kita manfaatkan dedak tadi untuk pakan ternak. Jadi 3 kombinasi itu kita berikan ke sapi, dan khusus di ternakan kita itu penggemukan, jadi khusus sapi-sapi jantan. Penggemukan targetnya sapi untuk korban dan pedaging. Kemudian kandang kita buat senyaman mungkin untuk hidup dan perkembangan ternak kita dengan sistem pingit 1 ekor 1 kotak dan lantai cor. Alhamdulillah sampai saat ini perkembangannya lumayan bagus dengan sistem seperti itu. Setelah itu limbah berupa kotoran sapi yang mungkin selama ini menjadi permasalahan bagi para peternak, karena dengan populasi lebih dari 30 ekor itu akan menghasilkan limbah lebih kurang per hari itu sekitar 300 kg basah sampai 500 kg basah kotoran sapi. Jika tidak dikelola itu akan menimbulkan dampak lingkungan yang luar biasa, karena kandang kita itu di pemukiman padat penduduk. Jadi untuk itu kita coba mengeluarkan kreativitas kita bagaimana limbah ini tidak menjadi masalah bagi masyarakat dan dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Untuk itu kita olah limbah menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos yang dalam artian setelah siap packing dan siap dimanfaatkan oleh petani dan masyarakat sekitar. Jadi dengan bahan-bahan tambahan seperti serbuk gergaji, arang sekam, dapur dolomit, daun titonia yang banyak tumbuh di sekitar lahan-lahan penduduk, kita manfaatkan. Itu kita campur ke kotoran sapi. Kemudian kita pakai pengurainya atau dekomposernya berupa trichoderma dan E4. Setelah itu kita fermentasi dengan bak fermentasi yang telah ada selama 21 hari setelah bahan-bahan semua diaduk. Kemudian kita angin-anginkan dan akhirnya kita giling setelah kering dan packing, sehingga dapat dimanfaatkan dan dijual sebagai pemasukan tambahan bagi kita para peternak. Dan alhamdulillah sampai saat ini lumayan lancar dan mempunyai prospek yang luar biasa, karena dengan bahan-bahan organik ini itu tidak mempunyai efek samping terhadap lahan-lahan seperti halnya pupuk kimia. Jadi kita kembali ke cara-cara konvensional yang ternyata memang cukup bermanfaat bagi keberlangsungan lahan kita, tanah kita di masa yang akan datang. Dan alhamdulillah peminatnya cukup banyak sampai saat ini. Dari daerah mana saja, Bang? Khususnya di Kabupaten Tanah Datar, itu umumnya kita bekerjasama dengan Dinas Pertanian, dengan kelompok-kelompok tani, kelompok ternak, dan juga beberapa petani mandiri. Kemudian kita juga sampai ke Sawah Lunto, Talawi, Payakumbuh, Solo, dan alhamdulillah sudah mulai dikenal oleh masyarakat. Berarti di kabupaten yang ada di Sumbar sudah hampir semuanya. Iya, sampai kita kirim Bang? ke Kota Padang juga, Kota kirim ke Kota Padang juga. Jadi tidak ada pengaruh lingkungan, jadi Bang ya, dari awal kita cemaskan kotoran sapinya nanti, tapi sudah diolah tapi menghasilkan manfaat, Bang ya. Iya, jadi kita pada saat ini kita berusaha mengembangkan peternakan tanpa bau. Jadi kita beternak tapi tidak menimbulkan polusi dan pencemaran udara dan juga bau bagi masyarakat sekitar. Jadi alhamdulillah dengan sistem pengolahan seperti ini, alhamdulillah dengan 30 ekor sapi itu tidak menimbulkan bau yang menyengat.
Ya, sahabat semuanya, selain sapi dan pengolahan pupuk kandang oleh abang atau uda kita ini juga beliau juga tekuni dalam peternakan ayam, sahabat semuanya. Jadi bagaimana juga proses peternakan ayam, boleh kita dijelaskan dikit bang? Ya, untuk peternakan ayam, kita mencoba peternakan ayam petelur, dan sebenarnya kita juga baru pemula karena baru satu periode jalan. Iya. Inisiatif ini muncul melihat fenomena alam di mana setiap keluarga pasti memerlukan telur Iya. untuk dikonsumsi anggota keluarganya per hari. Sementara daerah kita, khususnya Nagari Tabe atau Kecamatan Priangan, setelah kita jalan-jalan kita lihat tidak ada yang beternak ayam petelur. Jadi telur yang beredar di Kecamatan Priangan berasal dari kecamatan-kecamatan tetangga Iya. atau kabupaten lain, Itu lain ya. sehingga menimbulkan inisiatif bagi kita, kenapa enggak kita ternak sendiri. Iya. Dan kita coba modal nekat dan belajar otodidak melalui YouTube dan Iya. sumber-sumber lain. Alhamdulillah sekarang kita mulai dari populasi 1000 ekor lebih kurang. Alhamdulillah. Produksi lumayan sekitar 95% sampai saat ini dalam usia ayam 45 minggu. Iya. Dan ternyata memang pasarnya terbuka luas khususnya untuk daerah kita ya. Dan sampai saat ini masih kekurangan stok kita untuk mengisi warung-warung yang ada di sekitar kita. Yang ada di Nagari Tabe atau di Khususnya Nagari Tabe. Tabe Kita itu? belum menjamah ke nagari-nagari lain. Dan ternyata untuk Nagari Tabe saja tidak mencukupi. Dari 1000 ekor ayam. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin punya minat Iya. dan punya asa dan harapan untuk terjun ke dunia peternakan ayam petelur, Iya. saya rasa mempunyai prospek yang cukup besar di masa yang akan datang. Karena telur bagaimanapun adalah kebutuhan Keluarga setiap masyarakat. masyarakat. Jadi prospek pasarnya saya rasa masih terbuka luas. Jadi barangkali itu yang sudah dijelaskan oleh Bang Fadli atau Uda Fadli kita tentang proses perjalanan dalam karir beliau sebagai wirausaha yang anak muda di Kecamatan Pariangan, khusus di Nagari Tabe, salah satunya yang cukup sukses dalam dunia peternakan ini, sahabat semuanya. Jadi barangkali juga menjadi contoh bagi generasi-generasi kita nantinya mengikuti langkah yang ditempuh oleh abang kita, karena di Nagari atau di Kecamatan Pariangan ini baru abang kita ini yang merintis kegiatan peternakan seperti ini, sahabat semuanya. Jadi Sebenarnya Pak Yon, ya, sebenarnya peternakan bagi masyarakat Kecamatan Priangan itu bukan hal baru. iya, Namun mungkin skalanya iya, selama ini mungkin hanya dijadikan sebagai pekerjaan sampingan, Ya. lain kerjaan pokoknya sebagai misalnya PNS atau petani, iya, hanya digunakan sebagai pekerjaan sampingan. Nah, kita mencoba bagaimana dengan beternak bisa kita jadikan sebagai pekerjaan pokok kita. karena kita di Kecamatan Pariangan ini mempunyai lahan yang cukup luas, Bang ya. Iya, sumber daya alam kita mencukupi. Iya, cukup. Jadi kita ikuti nanti, sahabat semuanya, kita lihat tempat di mana kandang yang pengolahannya, sahabat semuanya. Tapi jangan lupa sahabat semuanya, like, share dan subscribe video saya ini, sahabat semuanya. Salam sukses dan bagi kita semuanya. Itu jerami, Bang, Ya, pengolahannya. ini masih ya. Bang, jalan yuk, Bang. Hah? Jalan soalnya.
sapi untuk kurban. Sapi kurban, Pak. Jadi kita pelihara sekitar 8 bulan. Alhamdulillah sudah Iya. mulai gemuk-gemuk. Ya, sapi kurban diolah oleh Bang Fadli. Pakannya jerami, Ya. kemudian ampas tahu, dedak. Jadi kita kalau ampas tahu, dedak kita masukkan ke wadah ember. Sore pemberiannya. Pengolahan limbah, kotoran sapi, campur dengan serbuk gergaji. Kemudian arang sekam atau limbah-limbah tabung dari pembakaran, dicampur ke kotoran sapi, kemudian ditaburi dengan PM4 Pak. sebagai dekomposernya, PM4. Dan setelah itu kita masukkan ke dalam bak fermentasi. Setelah 21 hari baru kita kita anginkan sampai nanti bisa dicoper, digiling. Oke, lanjut. Pengeringan kita kering anginkan, namun kalau sedapat mungkin tidak terkena matahari langsung, Ya. karena kalau terkena matahari langsung bisa membunuh mikroba yang bermanfaat bagi tanaman. Jadi kita kering anginkan, kita kasih atap sehingga dia kering hanya dengan angin-angin, bukan dari cahaya Terik matahari. Oke, kemudian setelah kering kita lakukan penggilingan. Ini mesin chopper penggilingannya. Dan nanti akan menghasilkan ini hasil akhir, pupuk kompos yang sudah kering dan bisa langsung dimanfaatkan. Setelah dilakukan penggilingan, kita packing. Packing dalam karung berat 35 kg. Karungnya kita lapisi plastik Berapa kilo? 35. 35. Satu karungnya berapa harga, Bang? Kalau beli langsung di kanal 35.000. 35.000. Ya. Ongkir ditanggung pembeli. Gitu. Kita lapisi plastik karungnya sehingga aman disimpan sampai berbulan-bulan pun tidak masalah. Iya. Terkena hujan pun kita lapisi plastik aman. Hasilnya seperti ini. Bagus.